Baik, kita mulai saja ya. Silahkan bisa dibuka untuk kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Cek apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas. Jelas, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fatawi ali. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kuliah perdana ya di semester genap 2025-2026. Mudah-mudahan uh, di minggu pertama ini dan selanjutnya studi teman-teman berjalan dengan lancar ya. Di sini insya Allah di semester ini saya akan mengampu salah satu mata kuliahnya itu adalah tentang manajemen dan regulasi farmasi ya. Adapun untuk dosen pengajarnya di sini ada 3 orang yang terlibat. Ada saya sendiri untuk pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-5 nanti ya. Kemudian ada Pak Andrian dan ada Bu Vinda ya. Nah, kemudian ini terkait dengan proporsi nilai ya. Jadi ini bisa teman-teman catat. Untuk evaluasi itu kita ambil dari 5 komponen ya. Untuk porsi terbesar memang ada di evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester masing-masing 35%. Kemudian ada kuis dengan komponennya 10%. Kemudian ada tugas itu 15% dan kehadiran itu 5% ya. Mohon maaf ini untuk semester pendek. Kalau untuk di semester ini nanti untuk ada remedial atau tidak ada remedial itu akan dilihat di akhir nilai akumulasi saat akhir ya. Kemudian untuk batas nilai ini mungkin sesuai dengan peraturan akademik ya. Ada rentangnya dari A sampai E ya. Kemudian untuk absensi seperti ini. Jadi teman-teman itu wajib hadir ya, baik offline maupun online. Untuk persyaratannya itu minimal 80% supaya bisa mengikuti UTS dan UAS gitu ya. Kemudian absensi di kelas ini harus dilakukan yang merupakan penilaian kehadiran ya. Dan absensi otomatis akan terekam kalau misalkan teman-teman melakukan aktivitas pembelajaran seperti misalnya mengunduh modul yang ada di e-kuliah, kemudian mengisi forum, mengisi kuis dan lain-lain yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sama ya saat perkuliahan. Nah, kemudian ini adalah aturan selama perkuliahan berlangsung. Ketika kuliah dilakukan secara offline di kelas, maka teman-teman yang pertama harus hadir ya di kelas sebelum perkuliahan dimulai. Ya. Jadi wajib hadir sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian berpakaian sopan, di antaranya mengenakan baju berkerah, kemudian dilarang menggunakan kaos oblong ya. Yang ketiga, selalu isi absensi e-kuliah dan hadir tepat waktu di tatap muka ya. Absensi di e-kuliah itu akan diverifikasi langsung oleh dosen di kelas. Kemudian apabila tidak hadir saat perkuliahan, maka pada absensi di e-kuliah meskipun telah diisi
akan tetap dianulir ya, dianggap tidak hadir gitu ya, karena ada proses verifikasi ya. Kemudian mahasiswa wajib mengisi aktivitas lain di e-kuliah ya, baik misalnya mengisi kuis atau misalnya ada forum. Dilarang makan selama perkuliahan berlangsung, tetapi boleh silahkan minum air mineral ya. Kemudian HP diatur dengan mode silent ya, diam dan disimpan baik-baik di dalam tas. Kemudian untuk beberapa bab di perkuliahan ini ada yang di dalamnya itu ada perhitungan sehingga teman-teman diharuskan membawa kalkulator saintifik ya untuk di beberapa materi nantinya gitu ya. Kemudian untuk kuliah online di sini untuk kuliah online saat menggunakan media Zoom maka wajib menghidupkan kamera ya. Wajib menghidupkan kamera dan hadir full dengan wajah di depan kamera. Itu kewajibannya saat online. Untuk nama silakan di rename dengan format npm underscore nama lengkap ya. Mahasiswa wajib mengikuti dan mengerjakan aktivitas di e-kuliah sebagai bukti kehadiran ya. Seperti mengunduh modul, forum materi, forum bertanya, tugas, latihan soal atau kuis ya yang dilakukan di luar absensi. Ini untuk aturan ketika kuliah dilaksanakan secara online. Nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ini adalah target ya yang akan dicapai setelah teman-teman kuliah mata kuliah ini gitu ya. Jadi di dalamnya ada 7 capaian pembelajaran. Yang pertama, teman-teman memahami terkait dengan ranah pekerjaan kefarmasian beserta peran dan kewenangannya. Kemudian yang kedua, menjelaskan dasar penggolongan obat ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelayanan kefarmasian ya, memaparkan dengan tepat tentang pelayanan kefarmasian, tentang pengurusan izin industri, kemudian menjelaskan alur distribusi dan menjelaskan alat-alat kesehatan. Nah, ini pustakanya silahkan bisa di-download. Ini sudah free ya, free akses di Google karena memang terkait dengan regulasi, ada undang-undang tentang kesehatan, undang-undang tentang tenaga kesehatan dan seterusnya ya. Ya, ada banyak gitu ya. Dan memang sebenarnya isi dari mata kuliah ini adalah tentang undang-undang ini. Hanya saja memang dikemas dengan lebih singkat gitu ya. Makanya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, teman-teman juga harus melakukan pembacaan terhadap dokumennya secara langsung, begitu ya. Oke, itu untuk daftar pustaka ya atau acuan yang bisa teman-teman akses. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi awal, di sini diingatkan kembali tentang visi dan misi dari program studi farmasi Fakultas MIPA Unisba ya. Kenapa? Karena kita tahu ya bahwasannya semua apa yang dilakukan di prodi itu mengacu ke pencapaian visi dan misi. Dan ini harus terus diingatkan kepada seluruh stakeholder, termasuk di dalamnya mahasiswa gitu ya. Nah, ini visinya itu adalah program studi farmasi FMIPA Unisba menjadi program studi farmasi yang berorientasi pada bahan alam berdasarkan nilai-nilai Islam dan terkemuka di ASEAN pada tahun 2030. Itu untuk visinya. Nah, visinya ini diturunkan ke dalam 4 misi ya. Misi yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan
pendidikan kefarmasian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan alam, yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dengan didukung oleh sumber daya yang kompeten. Kemudian misi yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkesinambungan serta menghasilkan karya ilmiah bermutu yang berorientasi pada pemanfaatan bahan alam dan berlandaskan prinsip kehalalan ya. Kemudian misi yang ketiga, bersinergi dengan masyarakat melalui penerapan hasil penelitian, melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Yang keempat adalah menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan asas kerjasama yang saling menguntungkan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi kalau dilihat misinya itu kurang lebih adalah mengacu kepada pelaksanaan Tridharma ya, yaitu pengembangan pendidikan, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dan uh, plusnya itu adalah pengembangan kerjasama gitu. Nah ini ada beberapa yang sering ditanyakan ya oleh mahasiswa dan mungkin ini uh, bisa saya sampaikan di awal kuliahan ya. Kadang di akhir teman-teman misalkan ada yang mendapatkan dan ada mendapatkan nilai D dan E gitu ya. Kemudian bertanya kenapa nilai saya itu D atau E gitu ya. Nah ini tentu uh, teman-teman harus bisa mentrace ya, mentracing nilai teman-teman itu dan mungkin secara komponen juga disampaikan ya setiap komponennya tadi. Jadi bisa menghitung UTS-nya berapa, UAS-nya berapa gitu ya. Kemudian kuisnya berapa, tugasnya berapa. Nah, ini biasanya kejadian nilai D dan E itu adalah misalkan pelaksanaan kuis dan tugas yang tidak dikerjakan full. Atau bisa juga karena memang nilai UTS dan UAS-nya itu di bawah 50 ya. Karena memang batasan itu untuk kelulusan itu kan 50 ya. Jadi diupayakan nilai UTS dan UAS itu adalah di atas 50 dengan teman-teman melaksanakan kuis, tugas dan segala macamnya secara full gitu ya. Nah, kemudian di sini kadang di akhir setelah muncul nilai akhir gitu ya. Kemudian sudah dapat nilai ternyata kurang nilainya. Nah, itu ada permohonan untuk meminta tugas tambahan gitu ya. Nah, ini sebenarnya tugas tambahan ketika di akhir itu tidak diberikan gitu. Susah untuk memberikannya. Kenapa? Karena memang dari sisi waktu juga sangat mepet untuk kepengumpulan nilai gitu ya. Nah, tentunya di sini teman-teman harus memanfaatkan tugas-tugas atau kuis-kuis di waktu-waktu yang reguler gitu ya. Jangan sampai mengandalkan adanya permintaan tugas tambahan di akhir gitu ya. Kemudian ya ini kadang lupa absensi, lupa mengerjakan kuis, lupa mengumpulkan tugas ya. Sampai misalkan meminta untuk dibukakan kembali absensinya, dibukakan kembali tugasnya. Itu tidak akan ditemui lagi harusnya ya di akhir-akhir. Jadi silakan concern pada saat kuliah ya dilakukan absensinya pada saat itu ya. Jangan sampai absensi meminta dibukakan di akhir-akhir misalkan menjelang UTS atau menjelang UAS ya. Jadi silahkan eh, benar-benar melakukan absensi di saat hari perkuliahan gitu ya. Bahkan mungkin untuk kuis, untuk tugas itu jangan sampai lupa. Karena kuis dan tugas pun kita dosen itu tidak memberikan jeda waktu yang sempit ya. Biasanya ada jeda waktu yang cukup panjang untuk pelaksanaannya. Makanya sekarang karena teman-teman sudah masuk
ke semester yang lebih tinggi, ketika ada kuis dan ada tugas, segera dilakukan pelaksanaannya pada jeda waktu yang sudah diberikan, gitu ya. Nah, di sini saya semester ini mau lulus, apakah ada kebijakan terkait nilai? Karena nilai saya D. Nah, di sini kami bertiga gitu ya, itu kebijakannya itu diberikan mutlak kepada seluruh mahasiswa tanpa membedakan apakah mahasiswa tersebut baru mengambil atau misalnya mahasiswa yang mengulang ya. Jadi mahasiswa itu akan lulus semester ini ya, ataupun mahasiswa yang mengambil ke atas artinya diperlakukan sama ya. Jadi jika teman-teman ingin lulus, maka pastikan usahanya juga mendukung untuk lulus gitu. Ya jangan sampai misalkan ada nih yang mengambil ulang gitu ya. eh saya gimana nih gitu ya, mau ingin lulus nih, saya udah mengambil 2 kali. Nah kita nggak mau mandang teman-teman ini karena mengambil ulang maka ada kebijakan tertentu, tidak gitu ya. Kami memperlakukan sama, baik yang mengulang, baik yang memang mengambil pada semester ini, atau misalnya ada yang dari semester bawah mengambil mata kuliah ini dengan mengambil ke atasnya gitu ya, semuanya sama, diperlakukan sama secara adil gitu ya, berdasarkan pada proporsi nilai tadi. Dan ketika teman-teman mau men-tracing itu boleh gitu ya, misalkan ada yang tidak puas dengan nilai itu bisa ke dosennya, kenapa saya bisa dapat D misalnya, kenapa saya bisa dapat E, itu bisa eh, mengajukan transparansi kepada dosen ya, kalau misalkan nanti di akhir ada ketidakpuasan dari nilai yang diperoleh gitu. Itu ya untuk beberapa kondisi yang sering terjadi. Jadi uh, silahkan dimulai di hari pertama ini, teman-teman mengazamkan, meniatkan keseriusan untuk kuliah di mata kuliah ini gitu ya. Oke, ini hanya sebagai ini ya, review atau awalan dari kuliah kita di pagi hari ini tentang manajemen farmasi. Jadi di sini ada manajemen farmasi komunitas, kemudian berkaitan juga dengan pekerjaan apoteker ya. Jadi berkaitan dengan pekerjaan apoteker, di mana apoteker ini di sini kalau di istilah luar negeri itu kan dikenal dengan namanya adalah farmasis gitu ya. Nah, berkaitan dengan manajemen gitu ya, di sini ada berkaitan dengan unsur-unsur manajemen. Jadi digabungkan manajemen terkait dengan kefarmasian tentunya. Nah, ini secara umum manajemen itu ini mengandung di dalamnya ada 6M ya. Ada 6M, ada manusia ya, manusia, di mana manusia ini dia berfungsi untuk menggerakkan, memahami hingga memotivasi karyawan. Jadi di dalam manajemen, manusia itu adalah subjek, subjek yang akan melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan ya, atau bisa dikatakan juga sebagai pelaku ya. Kemudian unsur yang kedua ada money ya, uang, di mana uang ini adalah sebagai alat pembiayaan ya. Untuk membiayai apa? Membiayai sumber daya yang lain, membiayai tenaga kerja, membeli bahan baku ya, membiayai biaya perawatan mesin dan lain sebagainya. Kemudian M yang ketiga adalah material atau bahan-bahan. Di sini kalau dalam farmasi tentu meliputi bahan baku gitu ya, berupa zat aktif maupun eksipien. Kemudian bisa juga bahan-bahan yang terkait dengan produksi baik langsung maupun tidak langsung gitu ya. M yang keempat ada method, yaitu cara.
Jadi di sini merupakan unsur yang mendukung metode kerja yang efisien dalam memanfaatkan sumber daya ya, baik sumber daya manusia, uang maupun bahan. Kemudian M yang kelima ada mesin. Mesin ini tentu adalah merupakan alat yang signifikan ya. Kenapa? Karena mampu meningkatkan efisiensi kerja, meningkatkan efisiensi kerja dan memperkecil biaya produksi ya. Yang terakhir, unsur manajemen itu adalah market atau pasar, di mana pasar ini adalah merupakan tempat untuk menyalurkan hasil produksi ya, tempat untuk menyalurkan hasil produksi, dan juga pasar ini merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk meningkatkan hasil produksi ya. Jadi itu unsur-unsur manajemen. Nah, kalau berkaitan dengan manajemen berarti kan erat kaitannya dengan bisnis ya. Jadi manajemen itu selalu erat kaitan dengan bisnis. Nah, untuk bisnis sendiri, tentu ketika teman-teman akan melakukan aktivitas bisnis, maka seyogianya di sini kita harus melakukan banyak evaluasi ya. Nah, untuk evaluasinya kurang lebih itu dikelompokkan menjadi dua evaluasi ya. Ada evaluasi prospek dan ada evaluasi resiko ya. Evaluasi prospek ini berkaitan dengan kedepannya itu gitu ya, prospektifnya bagaimana gitu ya. Dalam artian ini berkaitan dengan peluang ya. Evaluasi terkait dengan peluang yang bisa dicapai gitu ya, yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua evaluasi resiko. Evaluasi resiko ini berkaitan dengan hambatan ya, hambatan atau tantangan ya yang mungkin bisa dimitigasi di awal gitu ya. Nah, nanti hasil dari dua evaluasi ini akan mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis ya. Baik yang dilakukan oleh investor, kreditor ya, manajer maupun komponen-komponen yang lainnya. Jadi memang yang namanya bisnis itu sebenarnya bukan asal ambil gitu, asal-asal dilakukan, tetapi setiap keputusan bisnis itu harus mengacu kepada dua evaluasi ini gitu. Nah, ini framework analisis bisnisnya ya. Jadi ketika di breakdown untuk kedua evaluasi tadi ya, baik evaluasi prospek maupun evaluasi risiko, di sini di breakdown kembali menjadi beberapa analisis ya, yang ini merupakan sebuah siklus ya, saling berkaitan. Ada analisis yang terkait dengan strategi bisnis dan lingkungannya ya, misalnya analisis industrinya maupun analisis strateginya, yang kemudian nanti ini akan berkaitan dengan analisis keuangan. Analisis keuangan nanti akan berakibat kepada analisis finansial, cash flow-nya bagaimana ya, yang berbicara tentang analisis keuntungan dan resiko gitu ya. Nah, ini nanti bermuara keduanya ini adalah ke analisis prospektif gitu ya. Nah, jadi framework analisisnya itu, jadi ini untuk melakukan evaluasi itu adalah di dalamnya mencakup pelaksanaan analisis dalam hal apa? Dalam hal penilaian lingkungan bisnis, ya. Penilaian lingkungan bisnis. Jadi misalkan analisis analisis apa tempat gitu ya untuk penilaian lingkungan bisnis itu. Tempatnya strategis atau tidak gitu. Kemudian pesaingnya bagaimana gitu ya.
Kemudian yang kedua, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan gitu ya. Misalnya akan membuat keputusan misalnya mendirikan cabang baru misalnya ya. Nah, ini tentu kita harus membaca dulu untuk prospektifnya bagaimana gitu ya. Dari sisi apa? Dari sisi laporan keuangan. Dan artian berarti di sini menilai kekuatan dari cash flow yang kita miliki gitu ya. Apakah memang cukup kuat untuk membangun cabang yang baru atau masih belum gitu ya. Kemudian yang ketiga, menilai kualitas laba, ya profit atau marginnya. Kualitasnya bagaimana? Apakah memang sudah BEP misalnya break even point sudah tercapai atau belum gitu ya. Jangan sampai misalkan kita membuka cabang sedangkan di cabang yang pertama BEP-nya belum sampai misalnya begitu. Kemudian yang keempat, analisis laporan keuangan untuk tiap tahunnya dan ini memprediksi laba atau cash flow masa mendatang ya. Ini framework analisis bisnis itu meliputi semua hal tadi gitu ya. Analisis semua hal gitu. Nah, ini berkaitan dengan apotek. Tentu apotek itu menjadi retail yang terkecil ya dari proses penjualan obat. Jadi kalau teman-teman tahu kan prosesnya produksi obat dilakukan di industri farmasi, kemudian dari sana penyaluran secara legalnya itu adalah melalui pedagang besar farmasi. Nah, nanti dari pedagang besar farmasi ini terjadi penyaluran ke berbagai sarana pelayanan kesehatan ya, misalnya ke rumah sakit, klinik, puskesmas. Nah, untuk retail terkecilnya itu adalah di apotek ya. Nah, di sini untuk apotek ini dia di dalamnya tentu ada fungsi apa? Fungsi terkait dengan manajemen tadi ya. Makanya memang perlu adanya pembahasan terkait dengan manajemen dan regulasi tentang apotek gitu. Nah, tentu di dalam mata kuliah ini bukan hanya apotek yang nanti teman-teman pelajari ya, tetapi juga meliputi misalnya manajemen dan regulasi di pelayanan kefarmasian seperti rumah sakit dan puskesmas, kemudian di pedagang besar farmasi atau PBF dan di industri itu sendiri gitu ya. Nah, ini untuk manajemen untuk definisinya sendiri dari eh, Malatu Hasibuan ini adalah sebuah seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi mau nggak mau seorang apoteker itu ya harus juga berperan sebagai seorang manajer gitu ya. Karena memang di dalamnya nanti di dalam unit terkecil di apotek sendiri, apoteker itu dia akan mengelola unsur-unsur ini, mengelola manusia, mengelola uang, gitu ya, mengelola bahan dan seterusnya gitu. Nah, adapun untuk retail sendiri ini adalah merupakan aktivitas bisnis yang terlibat dalam menjual barang dan jasa kepada konsumen untuk kepentingan sendiri, keluarga maupun rumah tangga. Yaitu yang disebut dengan retail. Gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat dunia peritailan gitu ya. Dunia peritailan ini di sini ada banyak komponennya ya. Ada strategi retailingnya, ini meliputi lokasi, organisasi, manajemen manusia, strategi keuangan, sistem informasi, hubungan antara customer dengan manajemen dan seterusnya. Ya, kemudian manajemen merchandise-nya gitu ya, kemudian store management dan seterusnya. Jadi mungkin teman-teman melihat apotik itu seperti hanya sebuah toko, tapi ternyata ketika digeluti
lebih dalam, kompleks juga gitu ya. Makanya memang perlu ada pembahasan terkait dengan manajemennya secara tersendiri gitu ya. Kemudian ini mungkin contoh saja ya. Contoh misalnya apoteker mendapatkan kopi resep racikan nih. Ada kopi resep racikan terkait dengan terapi untuk TB ya. Di sini ada isoniazid, pyridoxine, rifampicin yang bisa diambil ya beberapa kali gitu. Nah, tentu di sini kita harus mampu menentukan berapa sih harga yang ditetapkan oleh apotik terhadap racikan ini. Nah, tentunya harganya itu harus dihitung berdasarkan hitung-hitungan. Berapa isoniazid yang dipakai, kemudian berapa harga dasarnya per tabletnya, gitu ya. Pyridoxine, harga dasar per tabletnya sekian. Kemudian ketika akan diracik, membutuhkan 5 gitu ya, 5 miligram. Kemudian rifampicin. Nah, kemudian ketika digabung menjadi pulveres dengan sekian itu akan jatuhnya berapa gitu. Nah, itu kan tentunya merupakan hasil perhitungan gitu ya. Nah, ini contoh saja sebagai bentuk ininya peran seorang apoteker untuk menghitung finansial atau menghitung harga gitu ya. Oke, itu mungkin ya yang sebagai gambaran awal di mata kuliah manajemen dan regulasi farmasi ini. Kedepannya mungkin teman-teman nanti akan mendapati banyak kuliah yang berkaitan dengan regulasi ya bersama saya ini gitu ya. Memang ya seperti seperti mata kuliah berkaitan dengan regulasi itu akan bergumul dengan bahasa-bahasa yang sifatnya hukum gitu ya. Tentu mudah-mudahan eh, tidak akan membosankan ya, karena itu menjadi poin penting pemahaman kita terhadap regulasi yang ada gitu ya. Nanti di minggu depan kita akan berbicara tentang pekerjaan kefarmasian. Kemudian di pertemuan ketiga regulasi tentang pelayanan kefarmasian. Di pertemuan keempat regulasi tentang distribusi dan di pertemuan kelima regulasi tentang industri. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ada sudah cukup jelas. Ya, ini hanya gambaran awal saja ya di kuliah kita di kesempatan pertama ini. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu.